Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Kali ini saya tidak sedang berjalan kemana, tapi saya di rumah. Saya ingin memberikan tips packing untuk bepergian jauh. Dan ini insya Allah saya akan berangkat umroh. Jadi saya ingin memberikan beberapa hal tentang berangkat keluar ya. Nah, kalau umroh itu biasanya ininya udah pertama tentang koper dulu ya. Umroh itu biasanya untuk yang grup itu udah ada koper-koper yang bareng nih. Karena rombongan saya itu besar, sekitar 54 orang. Kita semua kan kopernya sama. Nanti kalau koper datang dan kita harus mencari koper untuk dibawa ke kamar masing-masing, itu suka bingung. Pertama kita harus menandai koper kita. Tadinya saya memberikan warna ini ya, pita-pita ya, untuk satu family yang sama. Teman-teman yang lain juga akan memberi pita dengan warna yang sama. Tapi karena agak susah juga mencari pita-pita dari sekian 50-an koper itu, akhirnya saya membuat sesuatu yang lebih norak. Tapi it's okay lah, nggak masalah juga. Norak siapa sih lo gitu ya. Jadi ini dikasih nama aja sekalian nih, pakai double tip nih. Fadil, Arlin, Nabil. Jadi gitu. Nah, di sini juga ada nomor ini ya. Nomor koper ini dipersonalisasi, karena kalau yang kita beli itu nomornya masih 000. Nanti di personalisasi nomor kopernya berapa. Kalau yang model lupaan kayak aku, ini bisa pakai kunci gembok. Tradisional banget ya, pakai kunci gembok, dikunci di sini. Gitu. Nah, kalau untuk bepergian yang jauh, nah biasanya dari agen travel itu kita akan di-check-in-kan dulu, karena ini rombongan dan rombongannya besar. Koper-koper akan di-check-in-kan dulu, dan koper yang kecil ini nanti untuk kita di dalam pesawat, jadi masuk ke dalam cabin. Koper 7,5 kilo, kalau yang gede ini sekitar 20 kg bawaannya. Nah, kalau di umroh juga kita akan dikasih tas ya, kayak gini nih. Ini kita sebutnya dulu tuh tas paspor. Di dalamnya bisa diisi barang-barang pribadi, karena ini nanti kita masuk ke dalam waktu kita check-in di dalam pesawat juga. Jadi isinya adalah dompet. Nanti paspor akan dibagikan pada saat kita lapor ke bagian imigrasi. Kemudian kita siapkan barang-barang. Ini nggak boleh ada ini ya. Kalau memang kita memasukkan untuk tahalul pas menjalankan selesainya ibadah umroh, itu kita masukkan ke dalam sini. Kalau di dalam koper masuk ke bagasi itu no problemo. Tapi untuk dalam sini nanti akan disuruh dikeluarkan. Kemudian barang-barang yang masuk ke sini adalah barang-barang yang tidak kita butuhkan pada saat kita di dalam pesawat. Jadi barang yang pesawat ditaruh di tas yang kecil, di koper yang kecil, dan di tas ini. Ini bisa kita isi barang-barang kebutuhan pribadi seperti minyak kayu putih yang suka mabukan, kemudian obat-obat antimu mungkin yang kalau suka mabuk udara, terus bolpen, terus dompet yang jelas ya, dompet itu jangan sampai hilang. Ini juga nggak boleh, karena ini juga bisa tertukar. Saya kasih pita juga. Nanti mungkin saya bikin yang norak juga, bikin seperti ini, dikasih double tip lagi, karena semua tas kita ber-55 orang sama. Jadi biar nggak ketuker ya. Oke. Kemudian kalau ke umroh juga kan di sana mata uangnya rial ya. Kita tidak harus membawa uang rial dalam jumlah besar. Hanya kebutuhannya kita apa saja sih. Kalau memang mau belanja dalam jumlah banyak, cara juga bisa gesek untuk ATM yang ada tanda apanya ya, saya lupa itu, sirus gitu. Bisa dipakai di ATM di sana. Kita mau ngambil cash di sana dalam bentuk rial, atau digesek pakai credit card. Di Indonesia juga bisa, banyak yang udah kerjasama dengan di sana ya. Kemudian untuk penukaran uang, karena nggak terlalu banyak, kita bisa, kemarin saya di Jogja itu beberapa, saya di Mulia ya, Mulia Money Changer. Nah, coba mereka ini biasanya cuma hari kerja aja ya, hari kerja. Jadi kalau pas kesana hari libur, kebetulan hanya ini yang buka. Karena aku biasanya kan ke Jogja, karena saya kerja di Wonosobo, jadi cuma di pas hari Sabtu Minggu dan mereka tutup. Nah, ini yang buka ini cuma satu ini, Mulia, di Amplas, Baru Mau Plaza. Kemudian untuk pada saat berangkat
jelas ini jaket. Karena di pesawat kita akan terbang sekitar 9-10 jam dan agak dingin. Jadi ini jaket di luar. Biasanya kalau berangkat kita pakai baju seragam rombongan umroh. Itu udah ditentukan, terus suruh jahit, terus kita nanti bareng-bareng supaya nanti gampang nandainya gitu ya. Kemudian jangan lupa nanti yang dibawa di sini adalah baju-baju selama di sana. Jadi kalau untuk umroh itu memang lebih khusus dibandingkan untuk jalan yang wisata-wisata yang santai gitu. Umroh harus bajunya juga harus islami, nggak boleh yang nyeplak body, panjang, jilbabnya juga nggak yang pendek-pendek gitu. Ini ya paling tidak segini ya, jilbabnya panjang. Bawa kaos kaki jangan lupa, mungkin butuh sekitar 2. Kemudian ini ada tas, ini nih tas cangkleng. Ini adalah tas untuk sandal. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, kita nggak ninggalin sandal di luar karena biasanya nanti bingung naronya di mana, pintunya semua mirip. Yang paling gampang di sana nomor gate-nya kita hafal. Dan gate itu lumayan agak jauh, mirip semua. Jadi orang kadang-kadang suka kesasar, janjian di gate mana, keluar di gate mana, atau pas masuk nggak ngelihat tadi masuknya lewat jalan mana gitu. Itu harus diingat-ingat. Jadi kalau kita di dalam masjid, ini isinya adalah mukena, mungkin dompet, nggak usah bawa duit banyak-banyak kalau ke masjid. Kemudian ini dimasukkan untuk sandal. Jangan lupa bawa kresek ya. Jadi kita harus lepas sandal pada saat di masjid, simpan di sini, nanti masuk tas cangkleng gini deh. Nah, gitu, oke. Kemudian untuk barang-barang pribadi ya di sana. Baju misalnya pergi 10 hari mungkin paling nggak bawa 8 sampai 9 setel saja. Jadi untuk yang penerbangan lama 10 jam itu kita kan nggak ganti baju ya di sana ya. Dan di sana kalau saya suka beli baju yang abaya hitam itu selalu untuk setiap kali pergi buat kenang-kenangan ya. Abaya itu kan pakaian wajib di sana, jadi apapun baju dalamnya di luarnya itu pakai abaya hitam. Dan abayanya juga ada yang mahal banget, ada yang biasa banget. Saya biasanya beli 1 atau 2 abaya. Kemudian jangan lupa nih bawa Al-Quran, nggak usah yang besar-besar karena di sana mungkin kita dalam waktu nggak terlalu lama, kalau bisa khatam. Ini lebih bagus. Bawa yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Nanti di masjid juga banyak Al-Quran sih, tapi untuk nandain kita udah sampai juz mana, bacanya mana. Kedua, bawa sajadah. Ini buat sholat di dalam kamar misalnya. Memang sedapat mungkin kalau lagi umroh sholatnya di masjid, tapi beberapa hal mungkin kita akan ada sholat yang dilaksanakan di kamar. Jadi punya ini, kalau enggak pas sampai sana kita beli sajadah karena ada banyak sekali penjual sajadah dan bagus-bagus di sana. Ini kemudian kebutuhan yang lain, nih kacamata hitam. Itu perlu untuk pas kita traveling jalan ya, misalnya mengunjungi bukit-bukit yang misalnya Jabal Rahmah gitu kan, kalau lagi matahari siang silau. Jadi boleh itu batu-batu itu ya yang dipapras, yang itu di sekeliling Mekah Madinah itu menyilaukan sekali kalau siang. Jadi kita bisa pakai kacamata hitam. Kemudian untuk perempuan jadwal haidnya juga tahu ya, kalau misalnya memang haid pada saat lagi umroh kira-kira harus bawa pembalut atau enggak, atau kalau misalnya pakai ini namanya kayak panty liner gitu ya. Ini bisa jam untuk perempuan gitu ya. Kemudian bawa barang yang lain, jangan lupa tabir surya. Jadi setiap kali keluar yang kita terpapar sinar matahari di sana, kita lindungi. Ini saya beli yang merek Wardah punya, ini 50 SPF ini. Ini bisa dibeli di toko-toko kosmetik atau di Wardah ya. Ini dioleskan di tempat-tempat terpapar matahari, yaitu di pipi sini dan juga tangan. Laki dan perempuan sama. Jangan merasa kalau laki-laki genit banget sih pakai ini. Nggak gitu ya guys. Oke. Kemudian ini dibuat persiapan aja nih. Siapa tahu ada banyak nyamuk juga, saya bawa ini. Kemudian untuk perlengkapan mandi, mungkin di hotel juga ada, tapi saya lebih suka bawa punya sendiri karena nanti misalnya kita di dalam pesawat itu mungkin kita
tangannya kotor atau apa, kita bisa ke toilet pesawat, atau pada saat kita transit, kalau memang pesawatnya nanti transit, kita mau cuci muka, kita punya. Nggak usah yang besar-besar, yang kecil aja, jadi bisa masuk ke bag. Masuk bag. Bawa odol, nggak usah odol yang gede banget, yang simple nih untuk traveling ya. Terus hand strap, jangan lupa. Charger penting banget. Nah, untuk yang menggunakan apa tuh namanya, yang untuk supaya ngecasnya di apa tuh, power bank. Untuk power bank ada beberapa aturan yang di atas berapa kWh gitu ya. Itu nggak boleh karena berisiko meledak. Jadi untuk masalah power bank ini akan diingatkan oleh petugas bandara, siapa yang bawa power bank, nanti dilihat. Kalau kira-kira lebih dari sekian, ada power bank yang kapasitasnya gede banget, itu membahayakan, itu nggak boleh dibawa. Jadi saya nggak suka bawa pakai power bank, lebih suka langsung pakai ini. Kemudian di pesawat juga kita tetap bisa ngecas. Jadi nanti di pesawat kita ada entertain TV kecil gitu. Jadi kita bisa mau lihat, dengar musik, atau nonton film, atau lihat ngaji, atau sekedar kita ingin tahu kita udah di posisi mana sih pada saat terbang. Nanti ada informasi ketinggian, kita sudah di atas negara mana, di atas kota mana, apakah waktu sholat di tempat itu sudah masuk atau belum. Oh ya, sebentar, ada yang ketinggalan. Ini saya agak lupa, kalau nggak salah di Saudi itu sama dengan Indonesia, jadi pakai yang ini, colok dua gini. Tapi beberapa kalau misalnya negara Eropa tuh pakainya yang colok begini. Jadi jangan sampai kita kesana nggak bisa ngecas. Jadi ini saya persiapan bisa dipakai ini 3. Saya bawa, kalau seandainya ternyata sama ini ya alhamdulillah. Tapi kan mungkin colokan di kamar nggak banyak karena kita ngambil yang kamar berempat, nanti bisa rebutan ngecas. Jadi bisa pakai yang cabang kayak gini. Oke, sekarang kita mau packing baju ya. Aku udah milih baju yang mau aku bawa nih. Jadi semua lengan panjang ya, nggak ada yang lengan pendek. Kalau lengan pendek berarti itu baju daleman. Ini aku udah pilih baju yang aku bawa, dan kita harus matchingin sama jilbabnya yang mana gitu. Kalau pakai baju ini jilbabnya yang mana udah disiapkan. Kemudian untuk pakaian dalam sehari pakaian dalam misalnya ganti 2 kali, jadi harus disiapkan juga. Jadi jangan sampai atau kalau mau bawa sedikit di sana bisa mencuci sebentar. Cuman karena kita itu rundown acaranya padat, jadi sebaiknya nggak usah merepotkan diri dengan mencuci misalnya gitu. Jadi kita siapin aja dari tanah air, udah siap. Yang dibutuhkan adalah apalagi? Kresek. Jadi aku mau kasih tips untuk memaking baju itu jangan seperti kita di lemari ya, lemari tempat baju atau di hanger, kemudian ada tempat pakaian dalam sendiri, kemudian ada tempat-tempat khusus yang lain itu sendiri. Kita mempackingnya dimasukkan dalam kresek itu untuk 1 hari. Jadi 1 hari karena kita di sana baju kita mungkin tidak kotor dan kita tidak harus berganti-ganti sebegitu sering. Jadi satu setel hanya untuk 1 hari dari pagi sampai malam, nggak masalah. Dimasukkan sama pasangannya pakaian dalam, kemudian jilbabnya apa, kalau perlu rok dalam disiapkan, terus dimasukkan dalam satu plastik. Jadi setiap hari akan kita tata, hari pertama, kedua, ketiga, 4. Kalau kita mandi di kamar mandi, oh ya jangan lupa bawa handuk ya. Mungkin di hotel juga ada handuk. Kita persiapan handuk buat kita sendiri. Untuk yang jamaah laki-laki juga jangan lupa bawa pakaian ihramnya. Dan itu sudah lumayan memakan isi koper ya. Jadi nanti di sini kita lipat, dan lipat yang terbaik adalah yang digulung. Dalam satu gulungan itu sudah ada pakaian yang kita butuhkan. Jadi kalau kita ke kamar mandi cukup bawa 1 kresek, baju kita yang kotor kita masukkan lagi di sini. Jadi kita datang dan pergi, koper kita tetap rapi, jangan berantakan. Oke.
Oke deh, aku udah siapin satu baju nih. Jadi kita lipat memanjang ini. Di sini aku kasih jilbabnya. Di sini ada pakaian dalam ditaruh di sini. Jadi aku lipat seperti ini. Nah, ini sudah satu paket 1 hari. Aku masukkan ke dalam kresek. Dan itu diulangi juga untuk baju-baju yang lain. Nanti juga anakku yang lagi di pondok itu saya mau siapin bajunya juga seperti ini karena kami nanti berbeda kamar dan dia sama kakaknya. Kan saya tulis nanti ini hari pertama, hari kedua seperti itu. Jadi ini satu kresek untuk 1 hari. Oke, kita packing yang lain ya. Oke, aku sudah selesai ini karena aku berangkatnya 10 hari PP. Jadi aku nyiapin 10 setel baju jadi 2 pieces ya karena aku pakainya adalah gamis. Jadi sama jilbabnya sama pakaian dalamnya udah dalam 10 ini. Dan jangan lupa nih ini handuk. Kemudian ini kalau baju tidur ya. Baju tidur mungkin cukup bawa 1 aja. Kemudian kalau memang harus pakai rok dalam jilbab jangan lupa ciput-ciput. Dan kalau memang jilbabnya kira-kira perlu peniti, kita susah nyari peniti di sana, jadi harus disiapkan. Tadi ada jilbab yang harus saya siapkan, jadi di sana sudah saya masukin. Kalau memang harus dikasih bros, kasih bros di sana. Jadi pas make, oh ini sudah ada, saya nggak perlu cari-cari atau pinjam ke teman. Siapa juga sana yang mau jual peniti, guys. Oke, yang lain yang penting adalah obat-obatan pribadi. Biasanya kalau perjalanan saya siapkan adalah obat diare. Kadang-kadang kan kita mencicipi suatu masakan dari sana atau yang dimasak koki di sana tuh mungkin terlalu pedas atau mungkin perutnya terlalu sensitif. Seperti Mas Nabil ini kan kalau kena cabai sedikit dia langsung diare. Jadi saya siapin obat diare. Jangan lupa ini disimpan di tas buat keperluan pribadi dan ini minyak kayu putih. Kemudian saya mau bicara tentang cuaca. Jadi kalau kita akan mengunjungi suatu tempat yang bukan seiklim sama kita harus memperhatikan sekali cuaca di sana seperti apa. Jadi saya sudah lihat untuk bulan akhir Desember ini, cuaca di Madinah paling rendah adalah 10 derajat dan cuaca di Kota Mekah 13 derajat. Dan itu lumayan dingin, jadi kita harus mempersiapkan. Beda kalau seandainya kita mengadakan umroh di musim panas. Bisa jadi itu peak dari panas bisa pernah sampai 54 derajat sekitar Juli Agustus, mungkin 44 derajat, dan itu buat kita sudah cukup menguras energi. Jadi saya selalu mencari umroh yang di musim dingin supaya nggak terlalu banyak perubahan yang dirasakan di Wonosobo dengan di sana. Oke, sekarang kita mau masukin ke dalam koper ya. Untuk masuk. Oke nih kita mau susun ya. Gimana biar rapi. Jadi kalau bisa pas kita berangkat itu rapi, baju-baju bersih, dan pas kita pulang juga koper kita tetap rapi, nggak berantakan. Nah gini. Jadi gampang kan kalau kita misalnya ganti hari dan kita mandi, kita tinggal ngambil satu ini, nanti baju kotor kita yang habis kita pakai kita masukin sini, diikat lagi, ditandain ini sudah dipakai, belum dipakai, misalnya gitu. Begini. Ini masih ada space, jadi space ini nanti bisa dipakai buat naruh oleh-oleh. Gitu guys. Ini misalnya gitu, ini masih cukup lowong ya. Jadi saya tuh nggak termasuk orang yang suka terlalu banyak yang bikin repot, pernak-pernik. Sebetulnya ada yang menjual pouch-pouch yang untuk naruh baju seperti ini, tetapi kalau ada yang murah pakai kresek aja, kenapa harus beli yang mahal? Oke, ini saya masukkan ini
Sini masih ada cukup. Kemudian handuk, baju tidur jangan lupa ya. Nah ini, oh ya ini sandal saya belum masuk. Nanti aku di sana pakai ini aja. Ini pakai sepatu sandal yang simple praktis. Sandal jepit mungkin bisa dibutuhkan untuk kalau di dalam hotel kita mau jalan-jalan di seputaran hotel aja. Oke, kita tutup. Ini sudah siap. Ini udah beres. Sekarang tak kecil isinya apa aja. Sajadah. Ini untuk tas yang ini nih, masuk yang sini. Masker karena kami akan transit di Singapura dan Singapura sedang banyak kasus COVID dan mungkin kami akan pakai masker lagi, jadi saya siapkan masker. Kemudian mungkin perlu bawa tisu juga. Ini alat mandi. Bisa juga ditaruh tas kecil ini sih kalau misalnya kita di dalam pesawat males nurunin karena ada di atas kabin, ditaruh di sini biar nanti pas lagi pas kita di bandara transit misalnya kita mau sikat gigi atau mau cuci muka sebentar, barangnya udah siap di sini. Ini bisa ditaruh di sini. Al-Quran ditaruh di tas kecil. Ini karena makainya ini masih di sana jadi nggak usah di itu. Obat-obatan bisa masuk ke tas kecil atau dimasukin di sini juga nggak apa-apa. Karena ini kan bersama kita nanti, nggak di bagasi. Kacamata. Oh ini saya lupa, ini harus dimasukkan ke dalam sini. Nggak boleh ditaruh di sini ya. Nanti saya masukin lagi. Ini bisa di sini. Handuk kecil jangan lupa. Nah ini untuk mukena juga ditaruh di sini ya, jadi gampang. Kalau misalnya kira-kira susah biasanya di sana yang masak restorannya atau kokinya orang Indonesia. Kalau di hotel itu banyak menerima tamu Indonesia, makanannya akan menyesuaikan dengan orang Indonesia. Kalau misalnya ingin bisa bawa makanan instan ya, karena di dalam kamar hotel itu ada tersedia pemanas air, kita bisa bikin teh kopi di dalam kamar atau mau bikin indomie. Mungkin saya nanti akan mau beli beberapa bungkus pop mie untuk Fadil. Ya, karena pergi sama anak-anak juga kita ingetin dia kesukaannya apa. Mungkin kalau untuk anak yang lebih kecil lagi bawa boneka kesukaan dia seperti itu ya. Dan siapin gitu. Untuk kresek kita bawa aja. Karena kadang-kadang kayak gini nih perlu banget nih. Nggak nyangka barang seremeh ini ternyata kita butuh banget. Gitu. Selamat berlibur ya, semoga nanti lancar perjalanannya ya, doain ya. Oh ya guys, tadi aku lupa kalau perlu kita bawa hanger, mungkin perlu sekitar 3 ya. Kalau misalnya kita ganti baju sebelum kita tidur, kita siapin baju tidur di sini, jadi nggak usah keluar masuk koper, taruh digantung aja di hotel. Kadang-kadang kita dapat lungsuran dari penghuni hotel sebelumnya dikasih hanger. Kadang-kadang kita ninggalin hanger kita juga di sana. Oke, kemudian yang untuk dimasukin ke dalam tas ini ya. Beberapa pesawat itu memberi kaos kaki. Karena itu long haul flight, termasuk lebih dari 5 jam penerbangan jarak lama, dikasih kaos kaki. Jadi ini aku siapin kaos kaki sendiri. Ini ada ini, tapi ini nanti untuk Fadil, nanti saya masukkan ke dalam koper. Kemudian buku bacaan untuk umroh kita baca-baca supaya ingat di sana bahwa kita menjalankan ibadah ini juga ada tata cara rukunnya dan syarat-syarat yang harus dikerjakan, itu jangan lupa ditaruh sini ya. Ini terus kemudian itinerary, panduan perbekalan. Oke, di sini ada dijelasin beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, ini masukin. Ini sarung tangan ya? Apa ya? Manset kah?
Nah, ini saya juga bawa coklat. Jadi kalau misalnya pas nunggu agak lama gabut, kita ada cemilan. Terserah deh ini anak-anak sukanya apa. Biasanya anak-anak suka bawa makanan, kita siapin di tas. Jadi sewaktu-waktu supaya kalau bawa anak kecil nggak rewel, dikasih itu. Kalau yang masih bayi banget, jangan lupa jangan ditaruh di koper bagasi ini. Taruh yang di tas kabin. Dan diperkirakan kalau misalnya untuk anak-anak yang bawa dot itu kira-kira dalam perjalanan sekian lama itu dia butuh berapa botol susu, itu disiapin banget. Ini aku bawa kaos kaki 2. Tuh, karena nanti kalau kotor, jadi aku punya cadangan. Kalau kaos kaki sih sana banyak ya. Nah ini tas aku nggak terlalu penuh, jadi nanti kalau pulang aku bisa bawa oleh-oleh kurma, coklat kayak gitu guys.